أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Di pelajaran kemarin adalah nasihat untuk al-fatayat yang masih belum nikah, maka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sholatnya, sholat di waktunya dan sholat berjamaah dan sholat dengan khusyuk dan hudur. Jadi kalau tidak berusaha untuk meningkatkan kesemangatannya, dijadikan itu adalah sebagai pelindung satu-satunya yang ada di dunia ini, dan dijaga semaksimal mungkin untuk dilakukan sholat di waktunya, sholat berjamaah dengan khusyuk dan hudur, diusahakan. Sudah banyak yang berusaha semaksimal mungkin masih tetap meleset, apalagi yang tidak berusaha. Karena ujian yang ada di dunia ini tambah kental, tambah berat, tambah banyak. Kita harus tambah serius. Betul-betul sholat itu adalah suatu untuk mensucikan, membersihkan kita dari dosa, dapati pandangan belas kasih sayang, dan menghilangkan rayuan-rayuan syaitan yang mana siang dan malam merayu kita agar kita condong ke sana. Di dalam sholat kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Selalu minta jalan yang lurus ya Allah, yang diridhai oleh Engkau, jalan yang lurus sebagaimana Engkau ya Allah berikan kepada orang-orang penghuni surga, al-awliya was-salihin, khususan para nabi, para rasul. Sirat yang sudah jelas, jalan yang sudah jelas akan selamat. Sepertinya dia itu selalu berkecimpung dengan kesalahan, dan di waktu salat dia akan kembali kepada Allah dan memohon, karena dia takut ancamannya, yaitu neraka, kehilangan keimanan. Setiap kita melakukan dosa, imannya akan tambah menipis-menipis, sehingga bisa-bisa matinya tidak bawa iman, akan selama-lamanya di neraka. Jadi kita selalu memohon di dalam Al-Fatihah, memohon untuk supaya tidak
diberi atau dilindungi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan orang yang zalim, orang yang terkutuk, orang yang sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di dalam Fatihah itu mengingatkan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keadaannya kita yang sangat bobrok, yang sangat bahaya. Jadi betul-betul salat itu adalah untuk kita kembali, kita menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufdalu salatul jamaah 'alal wahdah 27 darajah. Ini ditambah lagi dapat bonus dari Allah, yaitu akan dilipat gandakan seperti kita sholat 27 kali, 27 darajah. Jadi sepertinya kita sholat berapa kali? 27 kalau sholatnya berjamaah. Kalau kita sholat sendirian terus kalian mau sholat 27 kali mungkin males, berat. Tapi kalau sholat jamaah dikasih keutamaan. Banyak orang yang meremehkan, akhirnya nanti di kuburan menyesal. Usahakan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Sampai-sampai kalau enggak orangnya sudah pada sholat, minta tolong sama saudaranya atau temennya untuk sholat lagi, arjuk, tolong agar aku bisa mendapati pahalanya keutamaan jamaah. Bahkan diperbolehkan untuk ngasih hadiah kepada orang yang mau salat berjamaah dengan kita. Sampai ke situ. Padahal salat itu lillahi ta'ala. Saking pentingnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 40 yawman fi jamaah la tafutuhu takbiratul ula ma'al imam kataballahu azza wa jalla lahu bara'atain, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa salat berjamaah selama 40 hari, 40 hari dikali 5, ya, 5 waktu sehari dengan jamaah, salat dengan jamaah, la tafutu takbirah. Dia di saat berdiri mendengar imamnya mengucapkan Allahu Akbar, dia berada di situ selama 40 hari, tidak pernah ninggalkan satu kali pun. Kataballahu azza wa jalla lahu bara'atain, Allah akan menulis baginya kesaksian 2, dia akan selamat dari api neraka dan dia selamat dari tuduhan sebagai orang yang munafik. Jadi dia itu sudah sebelum adzan itu sudah ngangen-ngangen. Datangnya adzan, disambut adzannya, langsung wudu atau sudah punya wudu, langsung siap standby sampai datangnya imam. Terus dia menunggu takbir, imam takbir, langsung takbir, salat sampai selesai. Dan dia bertahan sampai 40 hari. Ini tanda-tandanya bahwa dia itu adalah orang yang beriman, selamat dari kemunafikan, dan bagi Allah akan memasukkan dia ke surga, diselamatkan dari neraka. Yaqulul ulama radhiyallahu anhum innallaha yanzuru liqalbil imam. Ini di saat ada salat jamaah, ya, tambah banyak jamaahnya itu tambah bagus. Di saat salat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya imamnya. Fa in wajadahu salihan qabila salatuhu
wa salat man khalfah. Jadi ini isyarah juga kepada imam harus serius. Jadi imam itu yang pertama kali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu salat itu imam. Dilihat hatinya imamnya dari segi khusyuk dan hudurnya, menghayati artinya. Jika itu dilakukan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salatnya imamnya dan makmum-makmum semuanya yang ada di belakangnya. Penting sekali untuk kita menaruh imam yang faham ilmu dan yang berusaha untuk mengindahkan salatnya, dan dia adalah orang yang akan menanggung beban yang di belakang. Jika dia salatnya benar, maka akan diterima. Ini dengan belas kasih sayang Allah, akan diterima makmumnya. Wa in lam yajid salihan, tahu-tahu berantakan salat imamnya. Allah dengan belas kasih sayangnya nadhara liqulubil ma'mumin, dilihat di makmum-makmumnya ada enggak yang salatnya yang benar, khusyuknya, hudurnya, betul-betul mengagungkan Allah, betul-betul dia sujud bukan hanya badannya tapi sujud dengan rohnya juga. Fa in wajad ahadan salihan qabila salatul jami' min ajlih. Jika diketahui ada makmum yang salatnya benar dan diterima di sisi Allah, dipuji di sisi Allah, maka berkatnya orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salatnya imam dan makmumnya semuanya, berkatnya makmum yang saleh tersebut. Fa in lam yajid la qalbal imam wala qalbal makmumin. Kalau enggak ada orang yang diantar imamnya dan makmumnya, salatnya itu berantakan. Mereka sudah berusaha untuk memperbaiki tapi enggak bisa, gara-gara dia itu berkecimpung dengan dunia yang berlebihan, sehingga sholatnya untuk dikonsentrasi sulit sekali. Imamnya merasa kesulitan, makmumnya merasa kesulitan. Fa in lam yajid la qalbal imam wa la qalbal makmumin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala anzuru ya malaikati haula istafu yusabbihunani wa yuqaddisunani kama tasna'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah mereka telah datang menyempurnakan wudu menghadap kepadaku, dan mereka sudah berbaris demiku, dan mereka itu senantiasa di dalam salat yusabbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Sungguh mereka itu sama seperti kalian, wahai malaikatku. Mereka melakukan, jadi kesempurnaan itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatnya kumpulnya imam dan makmum menghadap kepada Allah dengan mengagungkan Allah dan mensucikan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, asyhadukum annani qabaltu salatihim. Saksikan wahai para malaikatku, aku telah terima salatnya mereka. Ini berkatnya salat jamaah. Kalau enggak jamaah enggak dapat keutamaan tersebut. Wa ghafartu dzunubuhum, dan saya telah mengampuni dosa-dosanya. Wa raditu anhum, dan saya telah ridha dengannya. Jadi mereka itu
datang salat jamaah tujuannya untuk mendapati ampunan Allah, belas kasih sayang Allah. Imamnya sudah berusaha untuk konsentrasi dari segi khusyuk dan hudurnya, dan makmum-makmumnya sudah berusaha, akan tetapi masih pada meleset, masih pada berantakan. Kadang waktu ruku pikirannya kemana, waktu baca Fatihah pikirannya kemana, waktu tahiyat. Jadi kadang hudur, kadang tidak. Tapi karena mereka itu salatnya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, inni qabiltu salatuhum, saya telah terima salatnya mereka. Wa ghafartu dunubuhum, dan saya telah mengampuni mereka. Wa raditu anhum, telah saya ridhai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya fi jama'ah